Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6B yang penuh semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 4. Anak-anakku sekalian, tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Nah, anak-anakku sekalian, di buku kamu, di halaman 39, di buku tema kamu, di situ ada gambar interaksi antara tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Ya, di situ ada gambar tumbuhan, ada gambar hewan, ada gambar manusia. Ya, seperti yang kita ketahui anak-anakku sekalian, tumbuhan merupakan penyedia oksigen. Ya, penyedia oksigen. Jadi tumbuhan menyediakan oksigen melalui proses yang namanya fotosintesis. Pada proses pengolahan makanan dalam tubuh tumbuhan, yaitu melalui proses fotosintesis, itu menghasilkan gas O2 atau yang kita kenal dengan nama oksigen. Jadi O2 itu adalah oksigen ya. Nah, oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan itu kemudian akan dihirup atau akan dibutuhkan oleh makhluk hidup yang lainnya seperti hewan dan manusia. Hewan dan manusia menghirup oksigen. Oksigen itu kemudian diolah dalam tubuh manusia dan hewan dan akhirnya akan dikeluarkan. Hasil yang dikeluarkan adalah gas CO2. Gas CO2 ini kita kenal dengan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini dibutuhkan oleh tumbuhan dalam proses pengolahan makanan yang dibantu oleh matahari yang lebih kita kenal dengan proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini nantinya akan menghasilkan gas O2 atau oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Demikian seterusnya. Sehingga ada saling hubungan timbal balik ya antara tumbuhan dan makhluk hidup lainnya, manusia dan hewan. Jadi bisa kita bayangkan kalau di bumi ini kemudian tidak ada tumbuhan, dari mana kita akan memperoleh O2? Oleh karena itu, tugas kalian, tugas kita ya sebagai manusia untuk tetap melestarikan tumbuhan agar kadar oksigen di bumi ini bisa tetap terjaga. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, di halaman 40 di situ ada diagram ya. Ada diagram tugas kamu ada menuliskan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Ya, tugas kamu adalah menuliskan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Apa saja? Kemarin kita sudah belajar, barusan juga kita sudah belajar manfaat keberadaan tumbuhan bagi makhluk hidup. Yang pertama kemarin, yang masih ingat, apa manfaat tumbuhan bagi manusia atau makhluk hidup? Iya betul, sebagai sumber bahan makanan. Ya, kita makan nasi. Nasi itu dari padi, padi adalah tumbuhan. Sapi, kerbau mengkonsumsi rumput untuk bahan makanan. Yang kedua, selain sebagai sumber makanan, tumbuhan berfungsi sebagai apa lagi anak-anakku? Iya, betul sekali. Seperti jahe, kunyit, kemudian serai, dan apa lagi ya? Daun sirih ya. Itu adalah jenis tumbuhan yang berfungsi sebagai obat-obatan. Nah, jadi satu tadi sebagai sumber makanan. Yang kedua, manfaat tumbuhan adalah sebagai obat-obatan. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga tadi
penghasil oksigen. Jadi penghasil oksigen. Yang keempat apa lagi anak-anakku? Pernah enggak kamu kalau main-main ya siang hari karena kepanasan kemudian kamu mencari pohon yang besar untuk berteduh? Nah, iya, benar. Jadi fungsi atau manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup yang keempat adalah untuk tempat berteduh agar kita tidak kepanasan. Nah, yang kelima apa? Untuk menyerap air hujan. Anak-anakku sekalian, jika hujan di hutan, itu air akan diserap oleh tumbuhan. Bayangkan kalau tidak ada tumbuhan, maka akan bisa menyebabkan apa? Longsor ya. Kemudian kalau kita lihat ya di perkotaan, tumbuhan itu sekarang sudah sedikit, tidak terlalu banyak. Kemudian tanah-tanah sudah banyak yang diaspal, dipaving ya sehingga sulit untuk diserap. Maka karena itu sering terjadi banjir di perkotaan. Apalagi kalau drainasenya tidak baik ya atau kurang baik atau tidak lancar, maka dapat menyebabkan bencana-bencana seperti banjir dan longsor. Nah, anak-anakku itu tadi manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Tugas kamu nanti adalah menuliskan manfaat makhluk hidup yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Jadi kamu membuat diagram seperti di buku kamu, kemudian kamu tuliskan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Tadi sudah Ibu jelaskan ada 5 manfaat. Silahkan kamu tulis kembali. Kalau kamu menyimak penjelasan Ibu dengan baik, tentu tidak akan sulit buat kamu ya. Kemudian anak-anakku sekalian, tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Nah, tadi sudah ya. Jadi, agar ketersediaan oksigen di bumi ini terus tercukupi, maka kita harus melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, anak-anakku, kita akan lanjut ya ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang pelajaran bahasa Indonesia ya anak-anakku. Nah, di pembelajaran 1 kamu sudah membaca tentang teks jagung berkembang biak, bagaimana jagung berkembang biak, dan kamu sudah membuat ide pokok dari paragraf-paragraf yang ada di dalam bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Nah, setelah kalian mampu atau bisa menentukan ide pokok, sekarang kita akan belajar bagaimana kita menarik kesimpulan dari sebuah paragraf. Anak-anakku sekalian, kesimpulan adalah intisari dari suatu uraian, pidato, dan semacamnya. Ya, jadi kesimpulan itu adalah suatu ikhtiar ya atau intisari dari suatu ikhtisar atau intisari dari suatu uraian, pidato, dan semacamnya. Kalau kita lihat di paragraf 1 pada teks bacaan bagaimana jagung berkembang biak, itu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Jagung, dari paragraf tersebut kemudian kamu menulis ide pokoknya bahwa jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana kesimpulannya?
Kesimpulannya, kalau ide pokoknya jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia, itu artinya kesimpulannya adalah jagung sangat penting di Indonesia. Kenapa? Karena jagung adalah salah satu makanan pokok. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya ya. Kemudian jagung ini adalah tanaman yang karbohidratnya sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, kesimpulan dari paragraf ini adalah jagung sangat penting di Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, dari penjelasan tadi dapat kita identifikasi ya ciri-ciri kesimpulan yang baik. Yang pertama, satu, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi yang pertama menampilkan pesan atau menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Apa pesannya ya? Yang kedua, intisari dari tulisan. Jadi kesimpulan tadi kan intisari, maka yang tampak adalah intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari yang khusus ke yang umum. Kemudian yang keempat, menggunakan kosakata baru. Yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok ya. Jadi kesimpulan itu dibuat dari ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan menggunakan kalimat sendiri ya. Itu dari ciri-ciri dari kesimpulan yang baik. Nah, anak-anakku sekalian, tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Diperlukan kerjasama dengan orang lain. Nah, kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Anak-anakku sekalian, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran 1 ya, bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Di Pancasila ya, jadi secara bahasa Pancasila itu berasal dari kata panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila itu dasar. Jadi ada 5 dasar dalam Pancasila. Lambang negara kita itu adalah Garuda Pancasila. Nah, di Garuda Pancasila itu mengandung simbol-simbol ya, simbol-simbol sebagai hari kemerdekaan negara kita. Kalau kita hitung sayapnya itu berjumlah 17 ya. Silahkan hitung, nanti jumlahnya 17. Itu menunjukkan hari atau tanggal kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian ada 10 ekor ya. Ekornya itu jumlahnya 8, menunjukkan bulan ya. Bulan negara kita merdeka. Ya, anak-anakku sekalian, di dada burung Garuda itu ada perisai yang di dalamnya berisi tentang simbol-simbol dari Pancasila, 5 sila. Ada bintang ya, simbol bintang untuk sila pertama. Sila kedua simbolnya mata rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, bunyi silanya. Sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin. Sila keempat kepala banteng, dan sila kelima adalah padi dan kapas. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah membahas nilai-nilai yang terkandung pada sila ke-1 dan sila ke-2. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah nilai-nilai terkandung dalam sila ke-3. Nah, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-3? Nah, sila ke-3 itu mengandung nilai-nilai antara lain. Yang pertama ya,
bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi nilainya yang pertama adalah bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, kalau kamu sebagai pelajar berkorban untuk kepentingan bangsa negaranya seperti apa ya? Rela berkorban demi kepentingan bangsa negara. Salah satunya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti kamu mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya ya, belajar dengan sebaik-baiknya, itu termasuk pengamalan Pancasila sila ketiga ya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga adalah mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air terhadap bangsa dan negara. Nah, apa contoh rasa bangga dan cinta tanah air terhadap bangsa? Salah satunya adalah menggunakan produk-produk buatan dalam negeri, seperti kamu menggunakan batik. Itu adalah bentuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat adalah mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mengembangkan persatuan seperti apa? Jadi kalau kita di dalam kelas ya, termasuk yang menjaga persatuan itu apa contohnya? Gotong royong ya. Nah, bergotong royong itu termasuk salah satu sikap yang mencerminkan Pancasila sila ketiga. Kalau kamu lihat gambar yang ada di buku kamu itu ya, gambar 3 ada gambar anak ya sedang bergotong royong ya. Bergotong royong itu termasuk pengamalan Pancasila sila ketiga. Jadi kalau kita bergotong royong, bekerja sama, itu akan meningkatkan rasa persatuan. Makanya ketika piket kelas kamu harus gotong royong biar cepat selesai. Kalau kita perhatikan ya, kita simbolkan satu lidi dengan lidi yang banyak tentu akan berbeda. Satu lidi itu sangat mudah untuk dipatahkan, tetapi ketika beberapa lidi disatukan kemudian diikat menjadi satu lidi, itu akan sulit untuk dipatahkan. Nah, jadi itu ya analogi persatuan ya, kita analogikan dengan lidi dan sapu lidi. Kalau satu lidi sangat mudah untuk kita patahkan, tetapi kalau sudah berbentuk sapu lidi ya sangat sulit untuk kita patahkan. Oleh karena itu, agar negara kita tidak lagi dijajah oleh negara lain, maka kita harus meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, gambar selanjutnya ini ada gambar anak-anak sedang berdiskusi. Nah, ini termasuk pengamalan Pancasila sila keempat. Apa bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di situ ada gambar anak berdiskusi, bermusyawarah ya, itu termasuk pengamalan Pancasila sila keempat. Apa saja nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sila keempat? Yang pertama, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi utamakan musyawarah ya. Yang kedua, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Jadi apapun hasil musyawarah itu harus diterima dengan lapang dada. Yang ketiga, melaksanakan musyawarah secara bertanggung jawab. Nah, yaitu anak-anakku sekalian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kita akan memutuskan suatu permasalahan yang menyangkut kehidupan orang banyak, yang menyangkut kepentingan orang banyak, maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama bermusyawarah. Kalau dalam musyawarah tidak mendapatkan kata kesepakatan atau tidak menemukan kata mufakat, maka bisa dilakukan dengan cara voting atau pemungutan suara. Anak-anakku sekalian, pemungutan suara itu ada dua, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Mungkin kamu sudah ingat ini pelajaran kelas 5 ya.
voting. Kemudian ada aklamasi. Nah, contohnya ketika di dalam kelas ingin memilih pengurus kelas, maka dapat kita laksanakan dengan cara musyawarah atau bisa juga dengan cara voting, tapi akan mudah dilakukan dengan cara voting. Selain voting dan musyawarah, pengambilan keputusan untuk kepentingan orang banyak ya, untuk kepentingan bersama bisa dilakukan dengan aklamasi atau penunjukan langsung, tetapi syaratnya juga harus disetujui oleh seluruh anggota rapat ya. Itu ya anak-anakku, dua nilai yang ada di gambar tersebut, yaitu nilai terkandung di sila ketiga Persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin, kemudian sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan oleh kepala banteng. Selanjutnya anak-anakku, kita akan lanjut kepada tugas untuk hari ini. Jadi tugas untuk hari ini adalah membuat diagram. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan tuh manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup ya. Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup di bumi ya, apa saja. Nah, tugas kamu adalah membuat diagram tersebut ya. Tugasnya adalah menuliskan manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam bentuk diagram ya. Itu tugas kamu. Demikian anak-anakku pembelajaran hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa silahkan kerjakan tugasnya, yaitu menuliskan manfaat tumbuhan dalam bentuk diagram ya, ada di halaman 40. Kemudian seperti biasa share, kalau sudah selesai share tugas kamu ke Ibu secara japri ya, dan buatlah kolase foto ketika kamu mengerjakan dan tugas kamu. Terima kasih anak-anakku. Selamat belajar. Semoga pembelajaran yang kalian lakukan hari ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6B, semangat semangat semangat. Yes.